Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muqarrabin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan, perlindungan, serta keredoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dalam konten kali ini mungkin kita sudah mendengar apa itu kawin kontrak. Mungkin di lingkungan sekitar kita ada orang yang melaksanakan kawin kontrak. Dalam pembahasan konten kali ini di channel YouTube Buya Helmi, mengapa hal itu terjadi dan mengapa hal itu subur di negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia, yang tidak mengenal dalam hukum Islam itu kawin kontrak, bahkan agama kita, agama Islam, wabil khusus di seluruh Indonesia mengharamkan yang dinamakan kawin kontrak dan bisa dikategorikan sebagai orang yang melakukan suatu perzinahan. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, sebab akibat kawin kontrak itu sebenarnya kalau seorang wanita tahu bahwa bahayanya kawin kontrak, yang pertama berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dia hukumnya berzina, yang ketiga merendahkan harkat dan martabat jati diri kita sebagai wanita. Perlu sahabat-sahabat Buya ketahui, kenapa orang asing, khususnya nih orang asing, negara Arab, yang suka sekali, gemar sekali datang ke Indonesia, khususnya di daerah pegunungan. Taruh saja misalnya umpama kita tidak bisa nutup-tutupi di daerah puncak, ya, banyak sekali orang asing, khususnya negara dari Timur Tengah, negara Arab, datang ke sana bukan tujuan rekreasi, tapi tujuannya hanya untuk menikmati nafsu gairahnya untuk melaksanakan kawin kontrak. Na'udzubillah min dzalik. Untuk daripada itu, barang siapa yang sudah melakukan kawin kontrak, segera istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengulanginya, karena itu hukumnya sama seperti berzina di hadapan hukum Islam, yaitu hukum Allah. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, sebab suburnya, maraknya di negara Indonesia ini didatangi turis-turis asing, khususnya dari negara Timur Tengah, wabil khusus negara Arab, mohon maaf, ribu-ribu maaf, datang ke Indonesia gara-gara satu, susah sekali mengadakan pernikahan di negara Arab. Syarat dan peraturannya sangat berat. Jadi syaratnya adalah satu, maharnya saja. Jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka maharnya itu minimal 400 juta. Itu baru mahar. Coba kita pikir pakai logika. Pantas negara-negara dari Timur Tengah, khususnya negara Arab, datang ke Indonesia karena menganggap murah, hanya 10 juta, paling besar 25 juta. Itu pun 25 juta dibagi-bagi orang yang memberikan atau yang menjadi perantara. Apakah itu dari laki-laki atau perempuan, dibagi
Sungguh hinanya kita sebagai wanita dibeli dalam jangka waktu 1 bulan, kemudian dinikmati tubuhnya, dinikmati gairah nafsunya hanya dengan nominal 25 juta. Itu pun luar biasa paling besar. Minimal 1 minggu 10 juta. Kenapa Al-Fakir ungkapkan seperti ini? Karena Al-Fakir, ada pasien Al-Fakir datang, dia kena penyakit gaib, dia menceritakan pernah dia melakukan kawin kontrak dengan 1 minggu dibayar hanya dia bersihnya saja, dapatnya saja 7 juta rupiah. Sungguh miris. Pantas negara-negara Arab kaum prianya, kaum laki-lakinya datang ke Indonesia hanya modal 10 juta, 20 juta dapat menikmati seorang gadis yang cantik, seorang gadis yang yang luar biasa, untuk dinikmati tubuhnya hanya membayar 10 juta. Kita nggak berpikir kalau seandainya setelah berhubungan itu kita hamil, dia tidak bertanggung jawab. Bagaimana nasab ayahnya? Bagaimana setelah anak itu lahir, kemudian kita memberikan makan, menafkahi, memberikan pendidikan. Luar biasa. Untuk daripada itu sadarlah sahabat-sahabatku kaum wanita, khususnya yang pernah atau akan melakukan kawin kontrak, jangan melakukan. Karena hidupmu tidak berkah. Man zana aw syaribal khamra, barang siapa yang melakukan perzinahan, maka terlepaslah iman dia kepada Allah. Dia tidak punya iman lagi, sebagaimana baju yang kita pakai itu terlepas dari tubuh kita. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, itu kenapa orang-orang dari Timur Tengah, orang khususnya orang Arab datang ke Indonesia gara-gara menikmati kawin kontrak. Ini paling banyak ya, paling banyak orang Arab yang berdatangan di daerah Puncak. Makanya ada tulisan Kampung Arab. Karena mereka menikmati, karena susah, mereka menikah di sana susah. Dan khususnya dia harus punya rumah. Coba kita berpikir, kita hanya dibayar, kita hanya dibeli, ibarat seperti hewan mainan. Seorang wanita yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW sebagai tiang negara, tapi dihancurkan gara-gara uang. Sadarlah, kawin kontrak sangat murah, kawin kontrak sangat merendahkan derajat martabat wanita, dan kawin kontrak tidak bermoral. Hanya uang 10 juta, paling besar 25 juta, apa sih lamanya memegang uang segitu? Apalagi zaman sekarang kebutuhannya meningkat. Cukup singkat orang berpikir pendek. Na'udzubillah. Ayo mari kita bertaubat kepada Allah, hindari kawin kontrak. Makanya banyak sekali padahal sahabat Buya Helmi, padahal di negara Arab sendiri banyak wanita-wanitanya jadi perawan tua. Bukan mereka tidak ada pasangan, bukan mereka tidak ada yang mau, bukan mereka tidak ada saling cinta mencinta, karena persyaratan untuk nikah itu sangat berat. Di sana tidak boleh berpacaran, datang kemudian diajak ke mall atau datang diajak ini. Itu orang tuanya menjaga harkat dan martabat perempuan itu. Apalagi di negara Arab, sekali melakukan perzinahan maka hukum Islam berlaku, yaitu dicambuk 100 jildan, 100 kali. Sahabat Buya Helmi, mari kita berpikir positif. Kita mencari nafkah dengan ridho Allah. Sekali kita melangkah dengan kawin kontrak, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan murka dalam kehidupan kami. Ingat, dalam hukum Islam, pernikahan itu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar. Dan hampir rata-rata kebanyakan kawin kontrak tidak ada wali. Siapa itu wali? Orang tua atau kakak.
atau paman. Sahabat Buya Helmi, mari kita berpikir positif. Al-Fakir dalam konten kali ini mengajak yuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian, bagi sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada yang sudah melakukan kawin kontrak, jangan diulangi lagi. Dan yang belum, jangan beriming-iming untuk melakukan kawin kontrak, karena itu dilarang oleh agama, karena itu dilarang dalam Al-Quran, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menjaga, memelihara harkat martabat kaum wanita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk memberikan pengangkatan harkat martabat kaum wanita. Ingat, kawin kontrak itu berbahaya. Kita dianggap murahan, kita seperti binatang, kita dipermainkan gairah seksnya, kita seperti budak mengikuti hawa nafsu orang yang mengontrak kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Al-Fakir mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, serta komen, sehingga YouTube Buya Helmi tetap berkembang dan tetap hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.